Allah, ingin dilihat oleh orang lain. Ia beribadah untuk Allah tapi ingin didengar oleh orang lain, maka itu juga disebut dengan kesyirikan, tapi kesyirikan khafi. Sehingga apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhwafu ma akhafu alaikum minal Masihid Dajjal. Ada sesuatu benda yang paling aku takutkan kepada kalian, bahkan lebih takut dibandingkan dengan Dajjal. Maka Nabi menyebutkan asyirkul khafi, kesyirikan yang tersembunyi. Apa kesyirikan yang tersembunyi? Ar-riya, riya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada jemaah haji dan umrah, dikala nanti kita akan berada di miqat, untuk mengucapkan Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Sudah hafal? Ini kapan kita ucapkan? Nanti di miqat. Miqat kita berapa kali? 2. Miqat umrah dan miqat haji. Miqat umrah nanti di Dzulhulaifah kita akan mengatakan labbaik Allahumma umrah. Kemudian setelah kita mengatakan kalimat ini, Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Ingat itu baik-baik. Kemudian nanti miqat haji tanggal 8 Dzulhijjah kita mengatakan labbaik Allahumma hajja. Kemudian kita juga mengatakan Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Karena benda inilah yang membuat hancur ibadah haji. Apa arti riya? Ingin dilihat oleh orang lain. Makanya jangan pernah perlihatkan ibadah kepada orang lain. Memperlihatkan ibadah kepada orang lain itu riya, dan riya itu disebut dengan kesyirikan. Karena ia beribadah kepada Allah dan ia juga ingin dilihat oleh orang lain. Kesyirikan besar semua kita tahu, tapi kesyirikan kecil jarang yang tahu. Kadang sengaja dibuat tawaf sambil live, foto-foto. Kami sedang berada berdoa di Arafah, apalagi berdoa di Arafah, di foto, digambil gambar, itu riya namanya. Kecuali kalau untuk diri sendiri, maknanya diambil gambar untuk diri sendiri, itu lain cerita. Tapi mungkin tak ada orang ambil gambar untuk diri sendiri. Awal untuk diri sendiri. Ustaz, ini kenangan haji tahun 2026. Alhamdulillah. Kemudian tengok handphone, balik haji. Oh, ini macamnya bagus untuk dipost nih. Padahal dia sudah pulang haji. Akhirnya dipost kenangan haji 2026. Sehingga ibadah haji 2026 yang ia buat semuanya dihilangkan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya beribadah itu ikhwatul Islam yang lebih berat apa? Menjaga ibadah lebih berat daripada beribadah itu sendiri. Menjaga ibadah lebih berat daripada beribadah itu sendiri. Sama dengan kita buat contoh, kita buat rumah. Mana yang paling senang, buat rumah atau menjaga rumah? Menjaga rumah. Bahkan biayanya lebih banyak untuk jaga rumah. Macam itu juga dengan ibadah. Beribadah itu alhamdulillah, semoga Allah mudahkan kita semuanya. Tapi yang lebih penting bagaimana kita menjaga ibadah. Itu jauh lebih berat. Makanya tujuan daripada kita melaksanakan ibadah haji adalah untuk mendapatkan haji yang mabrur. Kita selalu mengatakan kalimat ini. Mabrur itu apa? Ada yang tahu apa mabrur? Siapa bisa jawab? Apa itu mabrur? Apa? Dimudahkan untuk melakukan kebaikan bila tengok itu baik-baik. Tengok itu baik-baik. Itu mabrur ikhwatul Islam, itu mabrur. Mabrur itu bukan sekarang. Mabrur itu bukan sekarang. Mabrur itu adalah mereka yang bisa jaga ibadah hajinya ketika ia meninggalkan tanah haram. Paham ikhwatul Islam? Mabrur itu bukan di sini. Mabrur itu bukan di sini. Mabrur itu nanti di kampung halaman. Kalau ia masih rajin sholat berjamaah, masih baca Quran, masih berdoa, masih bersedekah, masih mau sholat tahajud, masih mau beribadah, itu tanda ia mabrur. Jadi mabrur itu tak senang ikhwatul Islam. Mabrur itu bukan di sini. Mabrur itu nanti. Mabrur itu menjaga ibadah haji yang setelah kita buat. Di sini beribadah senang ikhwatul Islam. Kita selalu contohkan. Ini contoh yang senang saja. Tadi subuh jam berapa kita ke Masjid Nabawi? Jam berapa? Jam 3. Maksimal jam 4 lah. Jam 4 lah. Itu pun sudah paling malas itu. Jam 4. Tapi kalau di kampung halaman jam berapa kita subuh?
Pas azan ya. Itu dah rajin tuh. Pas iqamat. Itu rajin juga. Kadang jadi imam, tapi imam masbuk. Maknanya ya Islam beribadah di sini senang. Tapi yang sulit itu beribadah di kampung halaman. Di sini senang baca Quran 1 hari 1 juz 2 juz senang. Di kampung halaman buka Quran pun sulit ikhwatul Islam. Dan tanda orang haji mabrur itu adalah mereka yang selalu jaga salatnya, yang selalu baca Quran walau sedikit. Jadi mabrur itu bukan di sini. Mabrur itu nanti selepas haji. Siapa mereka yang mabrur? Mereka yang mabrur adalah mereka yang dimudahkan oleh Allah selalu beribadah sampai ia wafat dan kembali bertemu dengan Allah. Itulah disebut dengan haji mabrur. Makanya haji itu senang, yang sulit itu menjaga haji. Sama dengan kaedah yang tadi kita sebutkan. Maka jaga-jaga ibadah haji ini Fatul Islam. Jadi haji itu nanti selesai kita tawaf ifadah. Kemudian setiap kita akan mengatakan mabrur, haji mabrur, betul tak ada masalah, saling mendoakan tak ada masalah. Tapi tandanya bukan di sini. Bahkan ikhwatul Islam, kebanyakan kaum muslimin kalau sudah selesai tawaf ifadah, apa lagi yang mereka buat? Belanja, hati tak mau lagi pergi ke Masjidil Haram Mekah. Sudah selesai ibadah. Padahal ibadah haji yang sesungguhnya dimulai setelah haji itu selesai. Haji yang sesungguhnya dimulai setelah haji itu selesai. Paham sampai di sini? Jadi bagi yang mabrur itu dia akan selalu beribadah kepada Allah sampai ia wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah. Wafat dalam keadaan salat, wafat dalam keadaan zakat, wafat dalam keadaan baca Quran. Bukankah itu wafat yang terbaik? Itulah mabrur yang sesungguhnya. Dan semoga kita wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi ikhwatul Islam, makanya tadi kita menyebutkan Nabi SAW dikala melaksanakan ibadah haji, Nabi berjalan dari Mekah menuju miqat, dari Madinah menuju miqat Madinah Dzulhulaifah. Nabi sampai di sana mengatakan labbaik Allahumma umratan wa hajjah. Karena Nabi melakukan haji qiran. Sedangkan kita hanya mengucapkan labbaik Allahumma umratan saja. Baik untuk dirinya atau untuk orang lain boleh. Untuk dia boleh, untuk orang lain juga boleh. Kalau ia sudah pernah umrah. Kalau ia belum pernah umrah, maka umrah untuk dirinya. Kalau yang sudah pernah umrah, maka boleh ia umrah untuk ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, tak ada masalah. Bahkan itu yang terbaik. Sehingga nanti kita dapat 2 pahala. Pahala untuk yang diumrahkan dan pahala untuk yang berumrah itu sendiri. Tapi ikhwatul Islam, kemudian sampai di miqat, Nabi mengatakan, kita bercerita tentang haji Nabi. Kemudian nanti kita sebutkan perbezaan antara haji Nabi dan haji kita. Haji Nabi qiran, haji kita adalah tamattu'. Sampai di miqat, Nabi mengucapkan labbaik Allahumma umratan wa hajjah. Karena bergabung, makanya disebut dengan qiran. Qiran itu bersamaan. Umratan wa hajjah. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan sebagaimana disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik, Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Doa yang tadi kita sebutkan. Ya Allah, kami haji tak ada riya dan tak ada sum'ah. Maknanya jangan di-post satu pun ibadah haji, jangan posting. Jangan bermain media sosial, sembunyikan semaksimal mungkin. Apapun ibadah yang kita buat jangan di-post yang bernilai ibadah. Yang lain sila. Nak post misalnya burung merpati di Masjid Nabawi, silakan, tak ada masalah. Tapi kita sedang beribadah, sedang tawaf, sedang sa'i, sedang baca Quran, jangan ada yang post ibadahnya. Itu riya namanya, itulah namanya riya. Ustaz untuk bagi motivasi syaitan namanya. Jangan pernah kita menganggap diri kita ini kuat di depan syaitan. Syaitan itu Allah tidak mengatakan jangan kalian ikuti syaitan. Allah tak pernah mengatakan seperti itu. Tapi Allah mengatakan jangan kalian ikuti langkah-langkah. Tahu makna langkah-langkah syaitan? Langkah syaitan itu ikhwatul, syaitan tidak pernah memerintahkan anak Adam berbuat jahat. Ia perintahkan berbuat baik dulu. Setelah itu sikit-sikit perbuatan baik kamu itu sebarkan sama orang lain. Sedikit, langkah lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Maka itu disebut dengan khutuwat. Langkah. Wala tattabi'u khutuwat. Allah tak mengatakan jangan ikuti syaitan, tapi jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kita selalu ceritakan ikhwatul Islam, ini motivasi saja. Pernah kita mendengar ada namanya cerita tentang Barsisah. Ada seorang ulama namanya Barsisah. Nanti boleh kita cari. Dia ulama ikhwatul Islam, ulama zaman dulu. Kalau ulama zaman dulu disebut dengan ruhban, atau kalau bahasa kitanya pendeta, namanya Barsisah.
Dia ulama. Tahukah kita apa yang terjadi? Pada akhirnya wafat dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan buat cara melangkah itu, ikhwati Islam. Syaitan itu bisa bersabar puluhan tahun untuk menggoda anak Adam. Bisa dipahami? Makanya kesyirikan yang pertama kali terjadi di dunia bila? Di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Nuh. Makanya dalam surat Nuh, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la ya'usa wa ya'uqa wa nasra. Ada 5 nama orang ini, nama orang baik semuanya. Tahukah kita syaitan itu bersabar 4 generasi. 4 generasi itu berapa ratus tahun tuh? 4 generasi. 4 generasi mungkin 200 sampai 250 tahun. Karena satu generasi mungkin 50 tahun, 60 tahun. Nah, jadi dia bersabar 250 tahun sampai 300 tahun. Dan tahukah kita berhala yang ada di Ka'bah? Dari mana datangnya? Itulah berhala yang dulu ada di zaman Nabi Nuh. Berapa jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Nabi Adam kepada Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim 1000 tahun. Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa 700 tahun. Nabi Musa kepada Nabi Isa 500 tahun. Nabi Isa kepada Nabi Muhammad 600 tahun. Berarti Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad berapa ratus tahun? Berapa? Siapa yang paling cepat dapat? Ayo. Berapa? 2.800 tahun. 2.800 tahun itu kira-kira sekejap atau lama? Jangan pernah post gambar, ambil gambar apapun namanya. Jangan. Kecuali untuk pribadi. Tapi itu pun sulit di Islam. Awal pribadi, esok dah balik kampung, kenangan haji. Kan itu juga khutuwat. Kita ingat ya khutuwat. Langkah syaitan itu bersabar. Sabar dia cara menggoda anak Adam. Wala sum'ah. Sum'ah itu artinya didengar. Kita tak ingin didengar. Cukup Allah yang melihat, cukup Allah yang mendengar kita melaksanakan ibadah haji. Berat ikhwatul Islam. Haji ini adalah ibadah yang paling banyak gagal kaum muslimin di dalamnya. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang haji banyak, yang umrah banyak, tapi yang betul-betul haji sedikit. Yang betul-betul umrah juga tak banyak. Maka berharap, bermohon, meminta kepada Allah, itu adalah cara yang terbaik. Tapi ikhwatul Islam, sampai di habis, Nabi ajarkan Allahumma in habasani habis famihilli haitsu habastani. Ini adalah doa istighfar namanya. Kalau boleh dibaca sila, kalau tak boleh juga tak ada masalah. Doa istighfar ini, kalau sekiranya ada kemalangan atau ada halangan, maka kita tak kena denda. Tapi kalau tak baca, kena denda. Dendanya adalah 1 ekor 1 dam. Makanya disebut dengan damul hisar. Kemudian ikhwatul Islam, dari Madinah Nabi berjalan sampai ke Mekah. Sampai di Mekah Nabi pada tarikh 4 Dzulhijjah. Kita cerita tentang haji Nabi. Sampai di Mekah Nabi sampai tarikh 4 Dzulhijjah. Yang tak paham sila tanya ya. Seperti biasa setelah pengajian tak boleh bertanya. Nabi SAW sampai di Mekah tarikh 4 Dzulhijjah. Maknanya Nabi berangkat dari Madinah akhir bulan Dzulqa'dah. Sekarang awal bulan Dzulhijjah, tarikh 1, masuk tarikh 2. Bulan Dzulqa'dah disebut dengan Dzulqa'dah karena Zu artinya memiliki, Qa'dah maknanya duduk. Karena bulan Dzulqa'dah itu bulan duduk. Kenapa bulan duduk? Persiapan nak berangkat haji rehat. Kan kita sebelum haji kan latihan kan? Latihan kerja sikit, latihan jalan kaki, maka disebut dengan Dzulqa'dah. Latihan persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian Dzulhijjah, makna Dzulhijjah itu bulan yang ada hajinya. Makanya di antara kemuliaan bulan Dzulhijjah adalah bulan yang terkumpul semua rukun Islam di dalamnya. Kemuliaan bulan Dzulhijjah adalah bulan yang terkumpul semua rukun Islam di dalamnya. Syahadah, maka perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbanyak mengucapkan kalimat ini mulai dari 1 Dzulhijjah. Kemudian salat, perbanyaklah melaksanakan ibadah salat. Kemudian puasa, kalau kita sanggup puasa sila. Bersedekah, perbanyak bersedekah. Kalau tak sanggup bersedekah di sini, bersedekah di kampung halaman. Bagi tahu kepada keluarga, sedekahkan uang saya setiap hari, misalnya 100 ringgit, 100 rial, atau 500 ribu, atau 100 ribu. Sila, tiap hari. Dan ada juga haji. Allah mudahkan kita berhaji. Terkumpul semua rukun Islam di dalamnya. Tidak ada rukun Islam terkumpul kecuali di bulan Dzulhijjah. Makanya Allah bersumpah wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr.
Itu sumpah Allah Subhanahu wa taala. Allah tak bersumpah kecuali karena yang terbaik. Dan yang terbaik itu adalah di bulan Dzulhijjah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada amalan apapun yang terbaik kecuali amalan yang dilakukan 10 awal Dzulhijjah. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali seseorang yang pergi berjihad. Dia bawa dirinya, bawa hartanya, kemudian ia tak pulang lagi. Itu kalau dilakukan baru bisa mengalahkan amalan di bulan Dzulhijjah. Maknanya ikhwatul Islam berarti lebih baik daripada jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kaum muslimin tentu akan berbuat semuanya, lakukan semuanya. Kalau bisa, kalau tak bisa, ambil apa yang Allah mudahkan. Mungkin puasa sulit di musim panas di sini, karena kita selalu ke haram misalnya. Tapi kita bisa bersedekah. Misalnya hari-hari bersedekah 10 rial, 5 rial, yang penting ada. Karena Nabi sebutkan tidak ada amalan. Amalan maksudnya semua amalan. Dan amalan itu kita tahu, amalan itu kan maknanya kan Islam. Islam itu maknanya amalan yang jelas. Dan rukunnya 5 yang tadi kita sebutkan. Rukun Islam maka terkenal dengan rukun Islam. Islam itu makna khususnya adalah amalan yang jelas. Sedangkan iman amalan batin. Itu perbezaan hukum asal antara Islam dengan iman. Oleh karena itu ikhwatul Islam, maka itu diantara kemuliaan bulan Dzulhijjah. Maka disebut dengan Dzulhijjah karena ada ibadah haji di dalamnya. Dzulhijjah, haji. Hijjati, maka disebut dengan hijjati atau haji. Tapi ikhwatul Islam, Nabi berangkat dari Madinah di akhir bulan Dzulqa'dah sampai di Mekah itu di awal bulan Dzulhijjah, tarikh 4. Tarikh 4 itu hari Ahad. Karena hari Arafah Nabi tarikh 9 itu hari Jumat. Berarti Nabi sampai di Mekah tarikh 4 hari Ahad, 4 Dzulhijjah. Kemudian Nabi tawaf. Ini haji Nabi. Nabi tawaf, Nabi sa'i. Tapi Nabi tak mengambil rambutnya. Kenapa? Karena Nabi hajinya qiran. Orang qiran tidak ada mengambil rambut. Karena mereka akan selalu pakai pakaian ihram tarikh 4 sampai tarikh 8. Tak buka. Sedangkan kita nanti sampai Mekah, tawaf, sa'i, kemudian ambil rambut kita, pendekkan. Kemudian buka baju, selesai. Buka pakaian ihram, selesai. Sedangkan Nabi tidak demikian. Kenapa Nabi tidak demikian? Karena Nabi bawa hadiah. Nabi bawa hadiah atau dam syukran. Dan dam itu tak boleh disembelih kecuali tarikh 10. Tarikh 10 Dzulhijjah. Kemudian ikhwatul Islam, sampai tarikh 8 Dzulhijjah, maka Nabi tak niat lagi karena niat Nabi sudah di miqat Madinah. Sedangkan kita nanti kembali niat karena kita sudah halal lagi. Nah, kita ingin masuk haram lagi. Berarti tarikh 8 kita mengatakan labbaik Allahumma hajjah. Setelah itu ucapkan lagi Allahumma hajjah la riya'a fiha wala sum'ah. Kemudian setelah itu perbanyak mengucapkan kalimat talbiyah. Mulai dari tarikh 8 Dzulhijjah. Kemudian tarikh 8 ini kita akan pergi ke tarwiyah, disebut dengan hari tarwiyah. Hari tarwiyah ini ikhwatul Islam disebut dengan tarwiyah. Tarwiyah itu pertama maknanya persiapan haji. Karena hari tarwiyah ini orang pergi ke Mina. Hari tarwiyah orang pergi ke Mina. Dan ketika sampai di Mina, kita salat 5 salat di sana. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di waktu masing-masing. Rakaatnya sama. Jelas? Ada juga yang mengatakan salat di waktu masing-masing tapi di qasar. Baik, kemudian ikhwatul Islam. Kalau kita buat pergi ke Mina, alhamdulillah. Kalau tak buat juga tak ada masalah karena bagaimanapun hukumnya sunnah, dianjurkan. Maka disebut dengan tarwiyah. Tarwiyah itu maknanya yang pertama persiapan untuk mempersiapkan diri bertemu dengan hari yang terbaik yaitu hari Arafah. Kemudian yang kedua, tarwiyah maknanya karena Allah memperlihatkan agenda ibadah haji kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wa arina manasikana.